mengganggu kan Anda sampai mencelakai para pegawai di sini. Nah itu bukan tapi Fas ya. Di bangunan di belakang kita ini Ya. adalah saya melihat banyak jenazah. Bahkan lebih 10 lebih ada di belakang kita ini. Jadi di belakang kita itu saya melihat ada suatu kantong yang isinya itu jenazah-jenazah. Di atas air-air ini Iya. kan Anda. Di dalam bangunan kita nggak bisa masuk. Iya. Dia memaksa kita untuk masuk tapi kita nggak bisa masuk karena emang Digembok. kondisinya dikunci kan. Betul. Nah, dia bilang pada saat jenazah itu ada, dia kayak menjilati Fas ya. Dia menjilati jenazah-jenazah yang ada di situ. Dengan posisi jenazah itu satu. Jadi ada 10 jenazah lebih, dia menjilati kayak gitu. Sebentar kan Anda, tapi kenapa bisa ada sosok seperti itu di tempat ini kan Anda? Nah, sosok ini asalnya itu di pohon yang tadi di awal kita datang itu. Oh. Nah, karena di pohon itu penjaganya apa yang mempunyai kekuasaan itu adalah yang tidak mempunyai kepala, dia suka pindah-pindah tempat, sosok yang di belakang kita ini. Ya. Terus kan Anda soal yang kan Anda melihat seperti ada jenazah. Iya. Itu tuh maksudnya gimana kan Anda? Dan Dulunya kan pernah ada jenazah di sini atau saya coba untuk melihat jenazahnya itu bentuknya kayak ini. Jadi sebagian jenazah yang ada di dalam itu adalah kayak bekas pembunuhan. Jenazah bekas dibunuh. Ada yang ditembak pun juga ada. Dan bagian kepala yang sedikit bolong, hanya satu bolongan saja di bagian kepala. Yang lainnya itu saya masih belum dapat visualnya. Saya hanya melihat yang paling fatalnya aja fase. Jadi ada 2 jenazah di situ yang bekas pembunuhan dan satu lagi itu bekas kita bilang ditembak. Dan masih ada lagi fase sebelah sosok di belakang itu. Selain laki-laki yang bulu yang sangat lebat itu ada lagi di samping sebelah kanan sini. terus lagi ngapain itu kan Anda sosoknya? Dia kayak apa? Kayak melata Fas ya, melata. Kayak bukan buaya, model melata kayak gini. Sosok ular kan Anda? Bisa dibilang kayak gitu. Apa kamu nggak siapa? Tapi mungkin balik lagi ya kan Anda soal ke sosok hitam yang kalau katakan Anda itu kan Anda melihat dia seperti menjelati jenazah di sini. Iya, yang sosok hitam itu. Itu tuh memang dulu ada pembunuhan kah di sini atau pembuangan mayat di sini? Tidak ada, tapi hanya penyimpanan jenazah-jenazah yang dulunya sempat bisa kita bilang suatu kejadian. Tragedi. Iya. Nah ini tempat penyimpanannya itu di balik tembok ini. Tapi emang kata dia, kamu udah jangan lama-lama di sini. Dibandingkan kamu saya bawa ke sana. Masih belum mendapatkan gambaran sosok astral penguasa gedung yang dipercaya kerap mengganggu pekerja dan warga sekitar, dan Ananda pun kembali menelusuri lokasi selanjutnya demi menguak kisah mistis yang lekat berada di setiap sisi-sisi gedung terbengkalai ini. Oke teman-teman, sepertinya kan Anda bertemu lagi dengan sosok yang lain. Aku nggak tahu itu ada sosok apa di sini, cuma kan Anda tiba-tiba lari ke ruangan ini. Terus pada saat aku sendiri masuk ke ruangan ini tuh langsung kayak pengap banget, berasa seperti ramai di ruangan ini. Dan pada saat aku pertama kali masuk ke ruangan itu, jujur yang aku rasakan amat sangat pengap dan juga panas. Di sini banyak banget kehidupan aktivitas Mas ya. Banyak aktivitas dari makhluk goib kan Iya. Anda? Jadi di samping itu kayak ada sesuatu yang bisa kita bilang makhluk wanita.
dia itu kayak punya banyak teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Itu sering kali kalau wujud cewek itu sering kali pakai kebaya, bawa anak satu. Oh, bawa anak. Bawa anak deh satu. Dia nuntun bawa anaknya. Kayak kita tuh di tempat penuh orang gitu gimana sih? Kayak kita di tengah pasar gimana sih? Sumpah. Ada 5 sosok Kananda. Kayak teman-teman, Kananda sepertinya sedang menggambar sesuatu yang berhubungan dengan sosok di ruangan ini. Aku juga nggak tahu ini itu gambar apa. Jadi di sini dulunya adalah tempat mes. Salah satu pegawai-pegawai yang dulunya menempati bangunan ini, Mas ya. Nah, dia bilang saya suka mengganggu. Saya suka mengganggu wanita-wanita yang ada di sini dengan membuat kayak dada sesak. Bahkan sampai kita bilang ada suatu kemasukan. Jadi dia bisa masuk ke badannya manusia itu dan kayak ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak bisa, Pas ya. Ya sebentar, sebelumnya Kananda, tadi pada saat Kananda lari ke ruangan ini tuh sosok apa yang Kananda lihat? Jadi ada sosok wanita. Dia cuma pendek, Pas ya. Tidak tinggi. Dia sangat kecil segini. Dia mengintip kita di balik tembok itu. Dan pada saat saya nengok, dia langsung masuk cepat sekali dengan jalan yang kita bisa bilang Merangkak. ya. Dan dia ada di situ, Pas ya. Di belakang itu. Itu. Oke. Terus Kananda, apakah sosok ini yang mengganggu para pegawai atau para pekerja di tempat ini sampai mencelakai? Mencelakai tidak, tapi hanya membuat tidak nyaman, Pas ya. Tak sedikit pengakuan mulai dari mantan pekerja hingga penjaga yang pernah menempati mes gedung mengaku kerap kali diganggu oleh sosok astral berwujud wanita cantik. Kita juga pas tinggalin mes juga nyampe sekarang pun udah kagak ada yang mau, soalnya terlalu mengganggu, gebrak-gebrak pintu, ya kan, atasnya pun kayak mau rubuh kayak gitu. Ada sosok perempuan juga. Perempuan itu berambut panjang, mukanya ketutupan rambut semua gitu. Oke, tapi si sosok wanita ini sendiri itu asalnya dari mana Kananda? Asalnya itu emang dia menempati sebelum bangunan ini ada, Pas ya. Jadi sebelum bangunan ini ada, ini kayak sawah. Kayak sawah. Coba saya minta night vision. Oke, tim minta night vision. Oke, teman-teman, lagi-lagi Kananda sedang berkomunikasi dengan sosok wanita yang ada di ruangan ini untuk mencari informasi lebih dalam lagi soal sosok ini dan juga soal tempat ini.